go up in our career, yang dibutuhkan adalah soft skill. Saya baru aja pindah ke bidang usaha baru dan saya mulai lagi dari nol. No, you never start from zero. Sebetulnya kondisinya pada waktu itu sedang tidak baik-baik saja. Ketika kita bekerja, pastikan teman-teman selalu work extra miles. Lu kalau nyuruh-nyuruh gua jangan songong. Gua ini adalah anak milenial. Semangat pagi, welcome back teman-teman ke acara podcast UNFTUI Beyond Blueprint. Nah hari ini kita ada di kantor Transjakarta dan ternyata salah satu direksinya itu ada alumni kita nih, abang kita. Dan kebetulan banget juga orangnya udah di sebelah saya nih. Oke, langsung aja nih kita sambut Bang Jos Metalurgi 97. Apa kabar nih Bang? Kabar baik-baik, sehat-sehat semua. Semoga baik-baik ya. Alhamdulillah baik Bang. Kayak ini lagi sibuk banget nih Transjakarta ya. Betul. Apalagi semenjak mau mudik, ada banjir gitu ya. Mungkin Bang di awal nih kita sapa teman-teman juga gitu ya. Boleh gak Bang mungkin kenalan gitu ya. Tadi mungkin kuliah gitu ya, di mana aja gitu kan, dan sekarang kesibukannya apa aja, dan kalau boleh sering sedikit, apa sih Bang gambaran dan skop kerjaannya? Oke. Teman-teman Teknik UI, terima kasih dikasih kesempatan untuk sharing pagi hari ini. Saya Daud Yosep dari Teknik Metalurgi 97. Dan setelah dari Metalurgi 97, saya berdinas di beberapa perusahaan seperti Astra International selama 8 tahun, kemudian Sinarmas selama 5 tahun, kemudian Triputra Agro selama 2 tahun, kemudian menjadi direktur di Transjakarta sejak tahun 2016. Dan di tahun 2019 saya berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa kembali di Arizona State University Thunderbird School of Global Management sampai 2021. Kemudian menjadi presiden komisaris di SteadySafe Tbk, dan kemudian kembali lagi di tahun 2023 ditugaskan untuk menjadi direktur operasional dan keselamatan di Transjakarta. Apa yang dilakukan di Transjakarta adalah kami mengawaki layanan transportasi umum untuk wilayah Jakarta dengan mengoperasikan 240 rute, menggunakan 4.900 bus, dan melayani sekitar 1,3 juta pelanggan setiap harinya. Dan di Transjakarta memang opportunity to contribute-nya sangat besar. Artinya kalau kita mau membuat dampak dan perubahan terhadap kota Jakarta, disinilah sebetulnya kita bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak. Kira-kira itu mungkin. Oke Bang, ini ada sebuah menarik nih, sebuah perjalanan yang sangat-sangat unik ya. Kita kan sering lihat mungkin Bang ya, tren dulu ada orang salah jurusan gitu ya. Dan padahal kan sebenarnya nggak ada yang salah ya. Nggak ada yang salah. Nah tapi yang aku lihat menarik dari Bang Yus adalah dari segi karir nih Bang. Sampai menjadi direktur di Transjakarta, perjalanannya kan lumayan bervariasi Bang. Pandangan Abang nih buat orang-orang yang mungkin merasa salah jurusan dan akhirnya bingung karirnya gimana. Sedangkan mungkin Bang Jos nih orang yang cukup agile gitu ya, anak metal tapi sekarang jadi direktur di perusahaan Transjakarta. Nah itu pandangannya gimana nih Bang? Learning saya terhadap perjalanan karir, yang pertama itu keep our mind open. Kita jangan pernah memblokir pikiran kita terhadap hal-hal yang baru. Dalam beberapa hal, misalnya dalam kita membaca artikel, dalam kita mengikuti perkembangan, dalam kita berdiskusi, keep our mind open sehingga kita selalu bisa melihat opportunity baru. Yang kedua, saya percaya tentang kata-kata bahwa your network is your net worth. Kita punya teman-teman dimanapun, dan mereka lah yang terkadang menjadi saluran berkat dari Tuhan untuk membukakan jalan bagi kita. Kita nggak tahu teman-teman kita ada yang berdinas di mungkin bidang keuangan, ada yang di bidang pertambangan, ada yang di bidang supply chain, ada yang di bidang perkebunan, ada yang di bidang otomotif, pelayanan publik. Ketika kita menjalin network dengan mereka semua, maka bisa saja mereka menjadi pintu untuk the next career. Dan yang ketiga yang menurut saya menjadi kunci adalah
jangan pernah merasa takut untuk memasuki bidang yang baru, karena kita sudah punya pengetahuan yang sudah jadi bekal. Jangan pernah merasa bahwa saya sudah 10 tahun atau 15 tahun di bidang X, kalau saya pindah ke bidang Y, maka sia-sia 15 tahun saya. Karena sebetulnya yang saya alami adalah apa yang kita pelajari di bidang-bidang sebelumnya, itu bukan mengajarkan kita tentang hard skill-nya. The more we go up in our career, yang dibutuhkan adalah soft skill. Problem solving, time management, how to do bureaucracy effectively and efficiently. Itu sebetulnya yang kita pelajari, dan berapa belas tahun pun yang pernah kita ambil di bidang sebelumnya akan tetap bermanfaat di dalam bidang yang baru. Even though it's something that's really new. Karena yang kita bawa sebetulnya adalah soft skill-nya. Jadi sebenarnya ngomongin pindah bidang, even udah kerja belasan tahun, jangan pernah ragu gitu ya. Betul. Apalagi sekedar mungkin ngerasa jurusannya kurang tepat gitu kan. Karena opportunity selalu terbuka selama kita open mind. Dan tadi networking juga penting banget. Dari network bisa jadi net worth. Betul. Ya akhirnya membuka juga karir kita lebih baik lagi gitu ya. Iya. Agree banget nih. Dan saya agak kurang setuju kalau ada orang yang bilang begini, saya baru aja pindah ke bidang usaha baru dan saya mulai lagi dari nol. No, you never start from zero. Benar. Apapun yang udah kita pelajarin, pengalaman apa yang udah kita pernah dapatin di perusahaan sebelumnya, itu selalu akan menjadi modal untuk kita di tempat yang baru. Terutama soft skill-nya tadi. Karena emang soft skill ini bisa dibilang applicable di berbagai industri. Iya. Nah menarik juga nih Bang, tadi kan Abang cerita dari S1, Abang juga lanjut studi S2 berarti ya? Beasiswa kalau nggak salah itu dia? Beasiswa. Nah menarik nih Bang, zaman sekarang banyak statement-statement anak muda, kuliah mah nggak penting, apalagi S2 gitu ya, udahlah fokus aja gitu ya buat let's say berkarya langsung gitu. Nah ini kan terjadi perdebatan tentunya ya di banyak orang. Kalau menurut Abang sendiri nih yang sudah mengalami banyak asam manis kehidupan gitu ya, gimana Bang pandangannya? Ini cukup menarik karena pada waktu saya masuk S1 dan memilih metalurgi UI, didasarinya adalah dari ketertarikan saya akan bidang ini. Pada waktu itu yang mengajarkan saya adalah bapak dan ibu yang mengatakan bahwa di Astra Internasional itu teknik metalurgi lulusannya sangat sulit didapatkan, sehingga kalaupun masuk pastinya akan dihargai sangat tinggi. Sebagai lulusan SMA, saya pikirannya sependek itu. Adalah ketika nanti sudah lulus mudah mendapatkan pekerjaan karena banyak yang mencari, sementara lulusannya sedikit. Karena jurusan metalurgi itu kan di Indonesia nggak banyak, setahu saya mungkin UI sama ITB, Universitas Cendrawasih, setahu saya 3 itu. Nah, tapi ketika saya selesai kuliah di UI, kebetulan pada waktu itu mendapatkan beasiswa dari Garuda Indonesia, dan saya bekerja, tidak langsung mengambil S2. Dasar mengambil S2 bukanlah dari lanjutan S1-nya saja. Kalau memang bidang pekerjaan kita setelah lulus align dengan S1 kita, itu S2-nya bisa mengambil pendalaman dari S1-nya. Tapi kalau melihat pengalaman pribadi saya S1 di bidang otomotif. Selama 9 tahun di Astra, kemudian bekerja di Sinarmas di perkebunan, tapi di sektor transportasinya selama 5 tahun. Begitu juga di infrastruktur, pada waktu saya di Triputra, juga perkebunan kelapa sawit, dan pada waktu di transportasi Jakarta, saya mengambil juga transportasi pelayanan umum. Dari situlah saya mendapatkan keinginan untuk mengambil S2-nya adalah Global Management, atau bahasa lokal kita sering menyebutnya International Management. Kenapa saya mau masuk ke situ? Karena pada waktu saya bekerja di Transjakarta, saya melihat bahwa sebetulnya perusahaan di Indonesia seperti Transjakarta ini punya skill, knowledge, dan attitude yang bisa go internasional dan bisa diterima di negara-negara lain. Contohnya, Transjakarta itu sebetulnya secara quality sudah sangat bagus, dan pada waktu 2019 saya melihat Singapura itu juga punya operator-operator bus yang datangnya dari London. Operator tuh? Operator. Australia yang mengoperasikan busnya juga datangnya dari Singapura. Sehingga saya berpikir, saya harus belajar sesuatu
untuk bisa menjual dalam tanda kutip Transjakarta ke dunia internasional. Makanya S2 yang saya ambil adalah tentang International Management atau Global Management. Supaya saya kan sadar diri bahwa saya adalah sarjana teknik. Dan yang bisa menjual biasanya adalah orang yang tahu tentang marketing, tahu tentang sales, tahu tentang international legal, tentang hukum tenaga kerja internasional, lintas budaya, dan lain sebagainya. Di sanalah saya belajar tentang itu dan mendapatkan beasiswa dari Share Fellowship. Jadi untuk teman-teman teknik yang punya keinginan untuk mengambil S2, menurut saya perhatikan dulu mengenai apa yang kamu jalani di dalam karir, dan ambil S2-mu sesuai dengan tujuan yang akan kamu capai untuk mempertajam karirmu di masa mendatang. I see. Kalau udah aku simpulin Bang, atau mungkin aku pertajam lagi pertanyaannya, berarti emang S2 ini sangat mempengaruhi ya untuk karir Abang untuk bisa menjadi sebagai seorang direktur gitu? Betul, jadi S1 atau gelar S2 itu adalah pembuka pintu. Pembuka pintu. Kita nggak bisa memungkiri bahwa ada orang yang bertanya begini, Pak, belum tentu loh orang bergelar itu mampu bekerja. Tapi memang ketika kita membuka sebuah lowongan pekerjaan, selalu ada syarat administratif, lulusan S1, lulusan S2, lulusan S3. Ketika kita sudah pas syarat administrasi itu, belum tentu kita diterima juga. Pasti akan ada karakteristik lainnya yang akan diperiksa. Setelah kita masuk pun, ada periode uji coba, probation, dan ada waktu tertentu yang biasanya kita akan, kamu diterima, tetapi belum bisa jadi karyawan tetap. Atau kalaupun kamu diterima sebagai direksi, kamu tetap dapat di-review setahun sekali atau 2 tahun sekali apakah kamu perform atau tidak. Tapi sebelum memasuki itu, biasanya gate pertamanya adalah kamu lulusan apa. Kalau lulusan S1, bisa masuk di level misalnya sampai section head atau supervisor sampai manager. Kalau mau general manager atau direksi harus S2. Jadi perlu tetap gelar S1 atau S2 itu sebagai kupon untuk masuk ke pekerjaan tertentu. Dan apakah benar Bang, kalau misalnya di Indonesia, title itu masih dilihat segitunya? Yes, saya harus katakan demikian. Karena pertama, orang masih memandang pendidikan itu sebagai modal dasar pengetahuan. Ya, walaupun learning itu bisa kita dapatkan dari dua. Pertama di meja belajar, yang kedua adalah di lapangan. Tetapi memang di Indonesia masih melihat itu sebagai salah satu kunci utama. Tetapi menurut saya, yang kedua yang lebih make sense dan masuk akal adalah ketika kita mengambil gelar S2, biasanya kita akan belajar bersama-sama dengan orang-orang yang levelnya kurang lebih sama. Dengan orang-orang yang bidang bisnisnya bisa saling mengisi satu sama lain. Dan di dalam, kita mendengar ada sebuah kata-kata bijak yang berkata bahwa bird flocks with the same feather. Artinya burung itu biasanya akan sama-sama bepergian, akan terbang bersama dengan yang bulunya sama. Dalam S2, kita ketika pendidikan, kita akan duduk bersama dengan orang-orang yang levelnya sama-sama manajer, sama-sama general managers, atau sama-sama direksi yang masa pengalaman pekerjaannya 10, 15, 20 tahun. Dari bidang usaha yang berbeda-beda, pendidikan itu bisa menjadi modal untuk melakukan network. Ketika yang bersangkutan nanti bekerja dan dia menghadapi permasalahan dalam pekerjaan, dia akan bisa punya minimal relasi-relasi yang dia kenal selama dia kuliah S2. Saya bisa dibantu oleh yang ini, saya bisa kolaborasi dengan yang ini, saya bisa minta pertolongan dari yang ini, atau saya bisa support yang ini, dan itu juga bisa comeback dalam bentuk bantuan ke perusahaan kita. Dan menurut saya, hal seperti inilah yang nanti pada ujungnya akan menciptakan kolaborasi yang baik antara bidang usaha di Indonesia. Dan peluang-peluang baru tentunya ya. Betul. Dan itu yang mungkin sesuatu yang lebih dari sekedar pelajaran atau ilmu yang dipelajari di kampusnya gitu kan. Oke, menarik nih Bang. Lanjut lagi Bang ke section selanjutnya. Ke pertanyaan setelahnya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bang, yang aku pengen tanyain, Abang kan sudah kurang lebih
lebih dari 20 tahun berkarir? Ya, kira-kira 24 tahun. 24 tahun, oke. Pasti kan sudah banyak banget project yang dilakukan, impact yang diberikan kepada bangsa ini gitu ya. Nah, kira-kira Bang, pengalaman Abang, impact terbesar apa nih Bang, yang pernah kira-kira Abang berikan buat Indonesia, mungkin dalam project atau pekerjaan gitu Bang, boleh gak di-share kira-kira nih? Ya, jadi di Transjakarta ini, ketika 2016 saya mulai dipercaya untuk menjadi direksi di tempat ini, sebetulnya kondisinya pada waktu itu sedang tidak baik-baik saja. Oke. Jumlah busnya masih sedikit, cuma 300, dan ketika saya masuk, yang kita lakukan pertama adalah kita harus memperbanyak bus supaya bisa melayani banyak rute. Pada waktu itu saya ingat Transjakarta hanya melayani rute-rute koridor saja. Oke. Kita namakan dulu busway. Orang sampai sekarang pun masih menyebutnya begitu. Padahal busway itu adalah jalan koridornya, bukan busnya. Betul. Dengan 12 koridor, tidak mungkin kita bisa menyelesaikan permasalahan kota Jakarta, yaitu kemacetan. Karena kalau mau hilang macetnya, orang harus pindah dari kendaraan pribadi, motor maupun mobil, menuju kendaraan umum. Bagaimana mereka bisa naik kendaraan umum kalau rutenya hanya ada di jalan-jalan utama? Betul. Mereka tidak akan mau pindah. Makanya pada waktu 2016 yang kami lakukan pertama adalah tambah rutenya. Hari ini dari 12 rute di 2016, kita sekarang sudah mengoperasikan 240 rute. 240 rute? 20 kali lipat lebih banyak. Wow. Dengan 240 rute, kita sudah bisa mengcover 91,7% wilayah Jakarta. Oke. So if you're a Jakartanians, most likely 91,7% kamu tinggal berjalan 500 meter dari rumahmu ke bus stop atau halte terdekat. Iya. Untuk reach the nearest public transportation. Untuk mengoperasikan 240 rute itu tentu harus perlu banyak bus. Masih ingat tadi kita cuma punya bus 300, hari ini kita punya 4.800 bus, 16 kali lipat lebih banyak. Dan tentunya jumlah pelanggan akhirnya juga meningkat karena mereka makin dekat dengan jaringan transportasi umum. Pada waktu saya masuk, jumlah pelanggan Transjakarta baru 300.000 orang setiap hari. Setiap harinya. Sekarang sudah mencapai dan tembus angka 1,3 juta setiap harinya. Naik 1 juta. Dan itu adalah modal dasar untuk kita bisa menjadikan Jakarta sebagai kota yang ramah transportasi umum dan disebut sebagai kota global yang modern. Saya masih ingat satu pepatah dari ahli transportasi perkotaan yang berkata, kota yang modern bukan ketika orang miskinnya sanggup beli mobil, tapi ketika orang kayanya mau naik angkutan umum. Dan itulah dari sekian banyak makna yang bisa dibawa untuk bangsa Indonesia ini, saya kira-kira mau membawa makna lewat kota Jakarta dengan merubah kota ini jadi kota modern yang orang-orang kayanya atau orang-orang mampunya tidak memilih untuk naik motor mobil pribadi, tapi memilih untuk naik angkutan umum. Sebuah visi yang sangat besar dan sangat mulia, Bang ya. Luar biasa banget. Teman-teman, kalau misalnya sekarang lihat banyak Transjakarta nih, yang dulu sepi gitu ya, cuman ada berapa? 300 Bang ya? 300. Sekarang udah ada ribuan, inilah orang di belakangnya. Karena semua itu di bawah operation harusnya Bang ya? Operation. Dan memang di Transjakarta, kita sekarang sedang mengembangkan bidang yang baru lagi, yaitu non-fare box. Non-fare box? Non-fare box itu bidang yang melakukan bisnis di luar pendapatan tiket. Contohnya misalnya kita melihat Transjakarta sudah membuat merchandise. Kemudian kita juga melakukan kegiatan-kegiatan, misalnya Transjakarta Symphony, halte-halte dijadikan tempat untuk tampilnya musisi-musisi atau seniman-seniman Jakarta. Menjadikan Transjakarta sebagai gaya hidup, bukan hanya sebagai alat transportasi. Transjakarta juga di dalam halte-haltenya sekarang sudah banyak tempat kegiatan seperti misalnya toko-toko makanan, toko minuman, kemudian menjual barang-barang yang merupakan kebutuhan sehari-hari. Ini menjadikan Transjakarta bukan hanya tempat untuk bepergian, tetapi juga sebuah melting pot untuk seluruh lapisan masyarakat itu bergabung dan bersosialisasi bersama. Ya.
Wah, keren banget ya. Kedepannya nih potensi dari bisnis Transjakarta nggak cuma di transportation doang ya. Betul. Mungkin juga ada advertising mungkin ya. Ada. Ya. Keren. Buat teman-teman FTU ini, mari kita support visinya Abang Jos. Jangan naik mobil pribadi mulu. Sekali-sekali kita harus naik Transjakarta, Bang ya. Mencoba, karena saya pun juga baru naik Transjakarta setelah saya menikah, Bang. Oke. Karena istri kebetulan dulunya sering banget naik TJ, saya diajak gitu kan. Oke. Dan ternyata TJ yang saya gambarkan tentang saya itu beda banget gitu. Pas masuk kok mewah sekali. Udah kayak bis-bis di luar negeri gitu kan. Adem, bersih gitu kan. Karena terakhir saya naik Transjakarta tuh pas kecil ya, SMP kalau nggak salah SMA, itu masih belum sebagus itu. Cuman hari ini udah kayak dingin, mewah deh pokoknya. Bener sih. Jadi emang kita sambil juga menyehatkan badan, jalan gitu ya, pakai Transjakarta biar nggak macet dan tidak polusi juga, Bang ya. Betul. Oke, keren. Nah, pertanyaan selanjutnya, Bang, yang kita juga semua pengen tahu nih. Abang kan termasuk direksi yang bisa dibilang muda, Bang ya. Kalau saya nggak salah tadi kita ngobrol di angka 36 tahun, Abang udah jadi direksi gitu kan. Tentunya kita semua penasaran nih. Dan banyak yang pengen juga mungkin gimana caranya ya umur 36 jadi direksi. Kira-kira ada nggak sih, Bang, kayak tips atau pesan gitu ya buat teman-teman gimana supaya kita tuh bisa punya karir yang bagus, menjadi seorang pribadi yang baik juga, dan juga profesional yang memang ya bisa diandalkan lah, sehingga tentunya tadi kan outputnya bisa menjadi seorang gitu, Bang, di perusahaan. Yang pertama, ketika kita bekerja, pastikan teman-teman selalu work extra miles. Extra miles. Beberapa teman-teman kita mungkin belum mendapatkan karir yang bagus, karena salah satunya mereka menganggap pekerjaan ini sebagai sebuah keterpaksaan atau keharusan. Digambarkan dengan datang pagi-pagi jam 8 absen masuk, lalu jam 5 sore absen pulang, habis itu selesai. Ketika kita work extra miles, kita harus mau, contohnya misalnya datang lebih early. Kemudian pada waktu jam kerja pun kita maksimal menggunakan jam kerja untuk pekerjaan. After office pun, office hours, kita tetap menggunakan waktu-waktu yang ada untuk contribute ke pekerjaan. Misalnya kalau di tempat saya, pulang dari kerja pun kita masih menggunakan waktu-waktu untuk misalnya studying hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan pekerjaan. Kita masih menyempatkan waktu untuk mingle atau collaborate, ketemu dengan teman-teman yang bisa kolaborasi dengan pekerjaan kita. Atau even kita sedang di perjalanan menuju pulang pun kita sempatkan, kalau di Transjakarta ya, saya sempatkan naik bus, saya sempatkan mampir di halte-halte untuk bisa lihat apa yang bisa saya improve dari pekerjaan kita. Itu adalah bentuk dari extra miles yang pasti akan menjadi nilai keunggulan kita dibandingkan orang yang lain yang tadi hanya work 9 to 5 dan ya udah saya kerja, artinya saya absen masuk, absen pulang. Itu yang pertama. Yang kedua, sorry, Bang, sebelum yang kedua, aku pengen elaborasi sedikit. Kan tentunya extra miles semua orang mungkin paham, kita harus extra miles gitu ya. Nah, cuman yang lebih dari itu adalah apa sih, Bang, yang membuat Abang itu bisa extra miles itu, Bang? Pasti kan ada sebuah internal motivation, dorongan yang akhirnya membuat itu semua kejadian. Karena theoretically semua orang mungkin juga tahu, oh iya gue extra miles. Kenyataannya ya 85 lagi gitu kan. Gimana, Bang? Yang pertama, saya membaca sebuah buku dengan kata bijak yang sangat bagus ya. Jika ada orang memintamu untuk berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil bersama dengan dia. Jadi ada buku itu, saya sangat memegang teguh ajaran itu, yang membuat saya melakukan extra miles tadi. Tapi yang kedua, yang menurut saya menjadi dasar kenapa saya melakukan itu, kadang-kadang orang-orang bilang begini, kita kan dibayar cuma dari jam 8 sampai jam 5. Kenapa saya harus melakukan sesuatu yang nggak membayar saya? Saya selalu punya paradigma gini. Untuk 8 sampai jam 5 tadi, kamu udah dibayar dengan gaji kamu. Extra miles di luar itu adalah investment. Untuk your next career. Ketika kita belajar lebih banyak, sebetulnya kita sedang saving dan sedang invest untuk pekerjaan kita sesudahnya. Bukan hari ini. Betul. Dan itu yang menjadi keyakinan saya bahwa ketika saya memberikan extra miles, buat saya nggak rugi.
karena akan balik juga ke kita Betul. di kemudian hari tapi ya. Yes. Oke, menarik. Itu jadi motivasi kenapa Abang dari dulu selalu ekstra mas nih ya Betul. kerjanya. Oke Bang, kejawab banget. Yang kedua Bang. Yang kedua, jangan pernah lupa untuk keep track of your performance. Keep track, oke. Orang kadang-kadang suka lupa, habis mengerjakan sesuatu berlalu begitu aja. Pekerjaan itu diisi dengan milestone demi milestone. Banyak pekerjaan project-project yang saya kerjakan selama 24 tahun ini, mungkin kalau saya hitung ada 50-an project yang ranging between 3 bulan ada yang selesai lalu berhasil, ada yang 2 tahun masih belum selesai juga dan masih ongoing. Tetapi semua itu saya collect. Itulah yang kadang-kadang kita sebut dengan istilah what is your portfolio? Apa yang pernah kamu kerjakan selama penghujung karir? Kalau kita ditanya begini, bisa tahu nggak CV-nya apa pengalaman kerja? Saya kerja di PT ini, PT ini, PT ini, PT ini. Itu hanya daftar pekerjaan tempat kita bekerja. Tetapi yang lebih penting adalah what have you done and what are the things that you already contribute. Achievement ya? Achievement tadi, satu persatu, project A, project B, project C. Dan kita harus selalu, apalagi sebagai orang teknik ya, saya sarankan orang teknik untuk stay on our competitive advantage. Orang teknik itu orang yang senang dengan angka-angka. Benar. Makanya ketika kita keep track on our performance, jagalah tetap kuantitatif. Contoh misalnya, jangan kita hanya berbicara dahulu kantor saya berantakan, lalu setelah saya masuk kantor saya menjadi rapih dan bersih gitu. Atau misalnya ada kata-kata lagi, dahulu pada waktu saya masuk langit Jakarta hitam, sekarang menjadi lebih cerah misalnya begitu. Kita ini orang teknik, kita harus stay on our competitive advantage. Anak teknik itu anak hitungan, semua harus pakai angka. Makanya dari depan, kalau kita rewind lagi ke bagian depan, ketika saya bercerita tentang apa yang dikerjakan di Transjakarta, saya selalu bicara rutenya 240. Benar. Dulu 12. Iya. Busnya dulu 300, sekarang 4.800. Pelanggannya dulu 300.000, sekarang 1,3 juta. Numbers, kuantitatif. Dan ketika kita sedang pitching ke the next career, kita dipanggil sama orang yang lebih besar pangkatnya, lebih tinggi jabatannya, maka ketika kita mengutarakan sesuatu achievement dalam bentuk angka, itu akan lebih menggambarkan dibandingkan dengan kita hanya ngomong, iya Pak, dulu toko saya yang tempat saya kerja sepi, sekarang rame. Numbersnya apa gitu. Rame itu apa? Iya betul. Jadi kita harus bisa mencatat secara kuantitatif. Oke. Yang kedua itu kan. Ada lagi Bang mungkin yang ketiga? Dah cukup. Itu aja ya? Iya. Oke. Nah buat C1 nih yang ngomongin tentang karir dan juga profesional sebenarnya sudah selesai nih Bang. Nah cuman kalau di Abang mungkin ada kayak closing statement buat para audiens nih. Kita kan coba nargetinnya teman-teman yang masih membangun karir ya Bang. Baik itu fresh graduate maupun mungkin ya di torci lah gitu kan. Karena kan di umuran 30-an juga kita masih di middle manajemen biasanya yang tentunya someday mereka pengen juga orang jadi direksi gitu kan. Ada gak Bang pesan buat mereka closing statement? Ini saya mungkin agak sedikit menyinggung generasi yang sekarang ya. Generasi milenial yang memasuki, mungkin kalau sekarang baru lulus kuliah itu kelahirannya udah kepala 2000 nih. 2000 ya. betul. Pertama kita harus tahu bahwa untuk mencapai sebuah gunung yang tinggi, kita harus memulai dari lembah yang dalam. Oleh karena itu, sebagai orang yang baru lulus kuliah, baru mau menapaki karir, please stay humble. Jangan pernah merasa bahwa gue lulusan teknik UI, gue hanya mau kerja ini, dan ini. Lu kalau nyuruh-nyuruh gua jangan songong. Gua ini adalah anak milenial dan lain sebagainya. Gua ngerti teknologi, gua ngerti mengenai IT. Gua harusnya dihargain segini. Kita tahu bahwa kita adalah orang yang secara experience barely zero. Jadi
kita harus punya humility, kerendahan hati untuk mau ngerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sometimes kita pikir kok kayaknya gue nggak layak ya ngerjain kayak gini-ginian gitu. Kebayang banget. Betul. Kita harus mau menyelesaikan hal-hal itu. Satu, Humbleness tadi ya. humility. Ya. Humility. Ketika kita nanti ada di posisi yang lebih tinggi, saya pernah menjalani tahap level-level di mana pertama saya jadi management trainee, jadi staff, jadi section head, jadi manager, senior manager, general manager sampai direksi. Kita tidak akan pernah bisa didengar oleh orang lain kalau kita belum pernah ada di situ. Kalau kita udah pernah delosor sebagai staff, Benar. begadang-begadang, ngerjain laporan, nggak tidur 3 hari 3 malam untuk menyelesaikan sebuah presentasi. Ya. When you are the boss of that staff, Ya. kamu akan bisa ngomong bahwa I know you can do it, I've been there, I've done that. Gue yakin dengan kemampuan lu bisa. Gue nggak akan mau dikte lu, tapi whenever you need me to help you, panggil gue akan bantuin lu. Dengan kayak gitu, maka sebagai leader, kita akan didengar oleh anak buah. Bahwa apa? Bos gue pernah jalanin kayak gue begini. Dan gue pasti juga harus mau dan bisa ngerjain kalau gue mau jadi kayak dia. Dan dia juga bukan cuma asal suruh, karena dia pernah ngelakuinnya. Ketika dia nyuruh gue itu bukan karena dia nggak mampu menyelenggarakan atau nggak mampu menyelesaikannya, tapi karena dia mau ngasih gue kesempatan untuk nyelesain ini dan bisa jadi kayak dia. Itu yang menurut saya akan jadi modal. Dan maaf, orang-orang yang terlalu tinggi hati dan gue nggak mau ngerjain kayak begitu. Kerjaan itu kerjaan lulusan STM atau lulusan anak SMA yang ngerjain kayak gitu, bukan bagian gua. Bukan S1 FTUI. Bukan S1 FTUI. Maka kamu nggak akan bisa didengerin oleh orang-orang yang lain. Dan hal itu saya alami di setiap level. Ketika saya menjadi manajer pun, section level di bawah saya akan bisa mengikuti ritme kerja saya ketika saya membuktikan sama dia bahwa sebagai section head juga saya pernah melakukan apa yang kamu lakukan. Seterusnya ketika saya membina manajer di bawah saya waktu saya jadi GM, ketika saya menjadi direktur membina general manager saya, maka pembuktian akan apa yang kita sudah lalui itu menjadi kekuatan untuk kita bisa ngajak mereka kerja bersama-sama. Remember, definisi dari leadership adalah the ability to persuade others, to work together towards the same goal. Jadi kemampuan leader adalah untuk bisa mempengaruhi orang bersama-sama. Mempengaruhi orang harus ada modalnya. Mempengaruhi orang itu bukan dengan menghipnotis atau dengan membohongi, tetapi dengan memberi dia bukti bahwa this thing can be done and I have done it before you. I see. Malah hal-hal yang bisa dibilang dihindarin sama orang-orang, itu fondasi utama dalam leadership ya Bang? Iya, betul. Keren banget. Ada lagi nggak Bang kira-kira nih? Banyak sih, tapi banyak ya? udah cukup. Cuman itu dulu aja kali ya? Ya, boleh. Oke, teman-teman FTUI. Kita udah setengah jam ngobrol bareng sama Bang Jos gitu ya. Banyak banget insight yang kita dapetin, terutama dalam leadership. Kayak ini Bang Jos emang ahli dalam leadership ya Bang. Fondasi banget, soft skill tadi kan. Karir juga, networking, dan banyak banget. Kayaknya kalau misalkan diterusin, nggak beres-beres ya Bang ya. Karena ilmunya 24 tahun kita rangkum setengah jam, nggak mungkin bisa Bang ya. Tapi semoga dari sesi yang singkat ini bisa menginspirasi teman-teman semua, terutama dalam memberikan impact gitu ya buat Indonesia, seperti visinya Bang Jos yang kita doakan bareng-bareng ya semuanya. Bisa menjadikan Transjakarta sebagai kota modern yang dimana bukan orang miskin bisa beli mobil, tapi orang kayanya bisa menggunakan transportasi umum, sehingga mungkin ada kesenjangan, tidak ada kesenjangan ya. Dan juga kotanya lebih rapih, tidak macet, dan tidak berpolusi. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa teman-teman semua. Thank you. Thank you.